seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Saling menghujat itu biasa, ya. Nggak usah baper, ya. Yang kuat mas, tai semua isinya itu, ya. Mereka akan membela ketika memang sesuai dengan keyakinan hati mereka. Itu tai juga isinya. Orang mereka penghujat juga, ya. Nggak memperlakukan manusia nggak memperlakukan manusia sebagai manusia juga. Sikit-sikit kau jual pendukung-pendukung. Kau panggil pendukung kau. Buktikan pendukung kau. Ramekan itu Jakarta kalau memang kau memang kalian ada. Banyak kali gaya kau, laparnya kau. Trisno itu lebih hebat daripada 1000 keturunan kau. Tahu kau, kain lap. Macam betul aja gaya kau. Panik, bener-bener panik. Ya gimana nggak panik coba? Netizen seluruh Indonesia banyak sekali yang berkomentar soal ini. Yaitu pemuda yang kemarin itu mengolok-olok Pak Tri Sutrisno ya. Langsung meminta maaf. Tapi maafnya sepertinya belum diterima oleh netizen. Bahkan banyak netizen ya di akun X yang mengatakan untuk tangkap katanya ya. Karena olok-olokannya itu benar-benar menyakitkan gitu loh. Menyerang personal dari Pak Tri Sutrisno. Sepertinya dia lupa ya kalau Pak Tri Sutrisno juga punya anak yang dimana mengikuti jejak bapaknya gitu. Kita lihat ya di akun X. Tweetan dari catatan Ali 7. Akun TikTok ini telah menghina dan merendahkan mantan wakil presiden Indonesia yang juga seorang purnawirawan jenderal TNI AD Bapak Tri Sutrisno. Kalau kalian gak gerak tangkap dan cari orang di bawah ini artinya kalian gak hargai Pak Tri Sutrisno. Jadi akun dari Arul S di privat guys. Padahal dia ini sudah meminta maaf ya secara terbuka melalui akunnya gitu. Tapi sepertinya belum diterima oleh netizen ya. Karena masih banyak juga komentar-komentar yang marah gitu terhadap dirinya. Ternyata cuma seorang penjilat Mulyono katanya. Wah, selalu ada poin-poin kayak dia itu. Gibrannya nyantai aja, dia yang ajab. Maksudnya ini gimana nih? Minimal diam-diam dipermak mukanya sama TNI. Gua tahu sih kali ini lemah dia. Aku aja nggak suka banget Pak Tri dihina kayak gitu. Masa iya Puspen TNI nggak mau ada yang bertindak kalau didiemin makin banyak yang berani menghina kalian. Rontokan gigi orang ini, cari hidup atau mati. Ya gimana nggak ketar-ketir ya guys, sampai akhirnya meminta maaf dan memprivat akun pribadinya gitu. Soalnya respon dari netizen ini luar biasa sekali ya, kompak banget gitu, bener-bener ngejer si orang ini, namanya Arul ya. Makanya lain kali kalau berkomentar itu ya yang beradab gitu, jangan mengolok-olok seperti itu gitu. Nah lalu ada juga yang membelanya gitu ya, mengatakan bahwasanya ini berlebihan gitu. Sementara banyak juga orang yang menghina, mencaci maki Pak Jokowi dan juga Gibran gitu ya. Nyatanya biasa-biasa saja gitu. Ini tergantung pilihan saja. Nah coba kita lihat ya, ini video dari Batman Power yang dimana dulu beliau ini pendukung militan dari Pak Anies Baswedan, tapi sepertinya sekarang sudah belok ya guys. Dan juga nanti masih ada komentar dari Bang Bade salah satunya ya yang mengomentari si pengolok-olok Pak Tri Sutrisno. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Saya memberikan dukungan moral untuk orang yang lagi dihujat oleh netizen katanya karena si yang lagi dihujat ini menghujat Pak Tri Sutrisno, yang Pak Tri Sutrisno menginginkan bahwa salah satu dia yang termasuk menginginkan wapres kita turun. Hey, ya, dalam politik ya saling menghujat itu biasa, ya. Nggak usah baper, ya. Yang kuat mas, ya. Itu juga yang menghujat mas itu, ya. Memang dia nggak pernah menghujat orang lain, ya. Bagaimana dia memperlakukan pemimpin kita? Bagaimana dia memperlakukan lawan politiknya? Itu biasa. Ya. Tai semua isinya itu. Ya. Mereka akan membela ketika memang sesuai dengan keyakinan hati mereka. Begitu loh. Susah kalau udah keyakinan hati itu susah. Ya masing-masing punya keyakinan masing-masing gitu loh. Ya. Jadi saya juga dihujat biasa soal kemarin-kemarin juga yang lagi rame-rame dihujat biasa, ya. Itu tai juga isinya. Orang mereka penghujat juga, ya. Nggak memperlakukan manusia sebagai manusia juga, ya. Itu, ya. Jeleknya, ya. Negeri kita ini, negeri para penghujat. Yang bener aja. Masa menghujat yang nggak biasa? Bedain dong antara mengolok-olok atau mengkritik gitu loh.
Itu juga kan usulan dari para Jenderal TNI Purnawirawan gitu loh. Dan di situ ada banyak, gak cuma sendirian Pak Tri doang gitu. Tapi kenapa kok Pak Tri diolok-olok sedemikian rupa sehingga membuat banyak netizen rakyat marah gitu. Wajar aja dong kalau marah gitu loh. Nah akhirnya lah efek itu yang membuat si penghujat ini meminta maaf. Tapi kan gak dengan minta maaf doang terus selesai. Gue gak pernah menghujat, gue mengkritik. Gue juga menyediakan orang-orang yang untuk mengkritik pemerintah, pemimpin, ya kan, siapapun lah itu yang menjadi pejabat publik gitu loh. Kalau nggak mau dikritik ya nggak usah jadi pejabat kan gitu, tapi nggak mengolok-olok, bedakan itu bung. Oke teman semua, kita lanjut ke videonya. Lawan-lawan macam kayak gini nih, kau bicara tentang seorang Mbah Tri Sutrisno, ya, beliau itu seorang yang maha hebat dan melahirkan anak-anak yang hebat. Jangan-jangan keturunan kau entah kayak mana, jangan-jangan melebihi busuk daripada aku. Beliau bicara sebagai negarawan, bicara konstitusi. Kok kau pula mau belikan gigi palsu? Kau urus saja, jangan-jangan rumah tangga kau, makan kau pun terancam. Jangan-jangan satu keturunan kau pun berantakan. Kalau aku memang berantakan hidupku, ya. Ketika aku mengatakan tidak suka kepada satu orang, itu hakku sebagai warga negara. Ya. Sikit-sikit kau jual pendukung-pendukung. Kau panggil pendukung kau. Buktikan pendukung kau. Ramekan itu Jakarta kalau memang kau yang kalian ada. Banyak kali gaya kau, laparnya kau. Tri Sutrisno itu lebih hebat daripada 1000 keturunan kau. Tahu kau kain lap, macam betul aja gaya kau. Tempurung. Ini ku bilang sama kau ya, biawak. Kau akan mendapat efek yang sangat luar biasa itu. Yang pertama, kau mencaci dan menghina Pak Tri Sutrisno secara personal. Sedangkan kalian tahu Pak Tri Sutrisno ini jauh dari hiruk pikuk panggung politik, ya. Dia bukan bagian dari orang-orang dalam kepemerintahan, dan dia bukan juga orang kepartaian. Dan kalian lupa, Pak Tri Sutrisno ini adalah negarawan sejati. Begitu purna dari jabatannya sebagai wapres, dia jauh dari hiruk pikuk panggung politik. Di saat forum Purnawirawan TNI ini menginginkan untuk mengganti wapres kita saat ini, Mas Gibran, kalian malah menyerang personalnya. Kalian ini akan dapat salam mata biru nanti. Salam olahraga yang bisa membirukan biji mata kalian. Anak Pak Tri Sutrisno ini orang dari kalangan elit militer. Dan aku mendesak nih agar masyarakat dalam hal ini netizen ya, up kasus nih biar terbongkar siapa di belakang biawak yang menyerang dan menghina Pak Tri Sutrisno ini. Biar dapat efek jerah nih. Nanti Pak kalau kepegang orangnya, kalau Bapak mau bantuan interogasi, panggil saya. Biar kugas tuh biji mata ya, biar biru-biru itu. Perlu ini. Yang semena-mena betungki orang ini udah. Kena batu ya kalian kali ini. Kena batu aja kalian. Habis kalian, habis. Hancur kalian, hancur. Ini nggak cukup dengan minta maaf nih. Ini harus diproses siapa orang dibalik si pelaku persekusi Pak Tri Sutrisno ini. Ini harus di-share sebanyak mungkin teman-teman. Biar ini menjadi penegasan hukum yang benar-benar kuat di Indonesia. Jangan ada lagi buzzer-buzzer betungki seperti ini nih. Yang menyerang orang secara tidak manusiawi ini. Luar biasa kalian. Siapa yang memerintahkan kalian? Jawab sekarang. Ya main-main kalian. Di saat interogasi nanti pura-pura mati lampu dulu sebentar Pak. Siapa yang merintah kau? Kalau dia jawab ya belit-belit Pak, matikan lampu. Pak. Salam olahraga terus Pak. Biar nyanyi dia. Mantap kali Bang Badi ini, setuju kali aku Bang. Biar nggak terulang lagi gitu ya. Masa menyerang secara pribadinya gitu loh. Ya jelas lah ya, itu salah gitu. Nah teman-teman semua, kenapa Gibran harus digantikan ya kan? Ada beberapa yang setuju, ada juga yang tidak setuju gitu ya. Haruskah ada skandal yang besar baru wapres bisa diganti atau bagaimana gitu? Nah pertanyaannya, bagaimana dengan Fufafa yang disematkan di nama Gibran Rakabuming Raka? Apakah ini skandal atau bukan gitu? Tapi tetap saja ada yang membela dan tetap juga ada yang mengiyakan. Kita lihat videonya. Saya tidak setuju dengan tuntutan para purnawirawan yang menginginkan
wakil presiden kita diganti. Walaupun saya sendiri tidak memilih Prabowo Gibran, tapi kita harus hormati pemerintahan yang sah. Kita harus menghormati suara rakyat. Inilah bentuk demokrasi. Menghormati demokrasi, menghormati konstitusi yang sudah ditetapkan. Ya, begitu loh. Biarkan 5 tahun ini bekerja, menunaikan janji-janjinya. Nanti kan kita catat dari 8 asta cita, benarkah itu terwujud atau tidak? Karena nanti rakyat yang akan menilai. Nanti di 2029 mau diganti atau dilanjutkan, yaitu terserah rakyat. Diberikan ruang lagi untuk berdemokrasi, diberikan ruang lagi untuk memilih. Sekarang waktunya membangun, Pak. Bukan waktunya ribut. Pemilu sudah selesai. Ya. Kasihan rakyat kalau dibawa ke suasana pemilu terus. Jangan begitu, Pak. Ya. Ini waktunya kita bekerja sama-sama, membangun bangsa, bernegara bersama-sama dengan pemerintahan yang sah. Nanti di 2029 diberikan ruang lagi untuk kita berdemokrasi, ada pemilu, silahkan. Mau diganti ya mau dilanjutkan, ya nanti itu terserah rakyat, ya kan? Kaisang bela Gibran. Katanya Gibran sudah sesuai konstitusi. Kan anjing kayak gini. Yang melanggar konstitusi dia, yang merubah konstitusi dia. Dia juga yang bilang kalau udah sesuai konstitusi. Mau heran tapi anaknya Mulyono, Kongo. Kata Hendro Priyono soal Purnawirawan minta Gibran dicopot. Aspirasi boleh dong. Aspirasi boleh dong. Ya boleh dong. Boleh banget dong. Dicopot beneran juga boleh. Boleh banget. Surya Paloh menuturkan usulan pemakzulan Gibran sangat disayangkan keluar dari para purnawirawan TNI. Menurut Paloh, Gibran tidak punya skandal apapun. Loh. Fufu Fafa? Tegakkan hukum, jangan tegakkan burung. Tuh, denger tuh apa kata Fufu Fafa tuh. Fufu Fafa adalah rakyat yang bijak ya teman-teman ya. Semua tweetan dia itu selalu menuju kebenaran gitu loh ya. Hakiki dari esensi kebenaran itu sendiri ya Fufu Fafa itu ya teman-teman. Siapapun orang yang nge-tweet di balik akun Fufu Fafa, gue yakin lo orangnya pasti bijak, gak pelongo-pelongo, mukanya kayak orang bener, gak menggunakan kekuasaan bapaknya untuk mempersukses karir lo. Wah gila, keren banget Fufu Fafa, ngefan gue. Luar biasa. Baru sebentar duduk manis di kursi empuk wakil presiden, Gibran udah mau dimakzulkan. Dan siapa yang langsung jungkir balik pasang badan? Tentu saja adik tercinta Kaisang. Dengan gaya juragan baru, dia tampil bagai ksatria kartun. Pasang badan demi abang tercinta. Wih, drama keluarga ini makin seru aja. Negara kayak panggung sandiwara. Kritik sedikit langsung dianggap penghinaan terhadap keluarga suci. Padahal yang mau dimakzulkan itu wakil presiden, jabatan publik, bukan kepala geng warung bakso. Kaisang, dengerin baik-baik. Ini republik, bro. Bukan perusahaan keluarga yang bisa diwarisin seenak jidat. Kalau Gibran duduk di kursi wapres lewat jalan tikus, lewat manuver abu-abu, ya jangan heran kalau rakyat ngamuk. Dimakzulkan itu resiko, bukan penghinaan. Tapi ya begitulah. Kalau mental masih anak mami, dikritik dikit langsung nangis minta simpati. Merasa paling benar, paling bersih. Padahal aroma nepotisme udah nyegrak satu negeri. Mau pasang badan, silakan. Tapi siap juga jadi tameng yang pertama ditembus peluru kekecewaan rakyat. Karena sekali kepercayaan dihancurkan oleh syahwat kekuasaan, jangan harap rakyat mau tepuk tangan. Gibran itu bukan malaikat, bukan superhero. Dia pejabat hasil kompromi politik penuh bau anyir. Biarpun dandanannya sederhana, biarpun mulutnya santun, faktanya dia naik lewat jalur yang penuh tanda tanya. Dan sekarang mau bilang rakyat salah karena berani menuntut akuntabilitas? Lucu. Sekeluarga main politik tapi giliran disorot langsung drama. Giliran dipertanyakan langsung playing victim. Giliran mau dimakzulkan, adik langsung pasang badan, pura-pura jadi pahlawan kesiangan. Ingat ya Kaisang, politik itu bukan dunia mainan kayak jualan pisang goreng. Ini tentang nasib jutaan rakyat. Kalau kalian cuma mau jadikan negeri ini ladang bisnis keluarga, jangan salahkan kalau akhirnya rakyat ngamuk, ngamplang semuanya. Pasang badanlah sepuasmu, berdirilah sekokoh mungkin. Tapi jangan lupa, kalau badai rakyat udah datang, badan-badan boneka pun bakal habis tergulung. Gibran bisa dipilih, maka Gibran juga bisa dijatuhkan. Itu namanya demokrasi, bukan makar, bukan kudeta.
Dan kalau kalian pikir rakyat akan terus diam, tunggu saja. Tsunami tak pernah bertanya pada karang kapan waktunya menghancurkan.